Halo teman-teman, Korea Utara adalah salah satu negara yang paling banyak mendapat sanksi dari Amerika Serikat dan PBB. Termasuk larangan penjualan senjata dan barang mewah, larangan berurusan dengan ban asing, dan pembatasan perdagangan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Semua tapi ini telah mencekik ekonomi Korea Utara. Jadi bagaimana mereka mendapatkan begitu banyak uang untuk mengembangkan senjata nuklir? Ini adalah pertanyaan yang sulit karena Korea Utara selalu harus melakukan segalanya secara rahasia untuk menghindari sanksi. Dalam batasan video ini, kita akan mempelajari apa yang telah didekodekan dan memainkan peran penting. Adapun hal-hal lain, tunggu para ahli untuk memecahkan kode nanti. Pertama, kita perlu mengetahui biaya untuk membangun dan menyebarkan hulu ledak nuklir. Perkiraan AS adalah sekitar 85 juta dolar untuk rudal darat dan 200 juta dolar untuk kapal selam. Untuk bom nuklir B-61 dan B-83 biaya untuk menyebarkan di pesawat adalah 270 juta dolar per bom. Selain itu, biaya untuk memperpanjang umur setiap senjata nuklir di luar 10 tahun adalah sekitar 20 hingga 80 juta dolar tergantung pada jenisnya. Antara 1940 dan 1996, Amerika Serikat menghabiskan total lebih dari 5 triliun dolar untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya. Dengan demikian kita dapat melihat jumlah uang untuk memiliki dan memelihara senjata nuklir sangat besar. Sekarang kita sampai pada konten utama hari ini, bagaimana Korea Utara menghasilkan uang. Pada 1950-an, Korea Utara melancarkan perang dengan Korea Selatan untuk menyatukan negara, tetapi gagal. Segera setelah itu, Amerika Serikat dan banyak negara barat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Tujuan mereka adalah untuk mengisolasi rezim Kim dan menjadikan Korea satu-satunya negara di semenanjung itu. Untuk menghindari itu, pemimpin Kim Il-sung, kakek Kim Jong-un, mengirim sekelompok bawahan dekat dari Makau untuk mencari uang. Pada saat itu, Makau adalah koloni Portugis, rumah bagi banyak bank internasional yang terkenal dengan kasino, transaksi pasar gelap, dan banyak kejahatan terorganisir. Lebih penting lagi, itu terletak di dekat Cina, sekutu dekat Korea Utara pada saat itu. Oleh karena itu, Makau merupakan tempat persinggahan yang ideal bagi Korea Utara untuk mencapai tujuannya. Kelompok orang pertama yang dikirim ke Makau membuka restoran dan perusahaan. Tetapi terutama untuk membuat kedok untuk melakukan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, penyelundupan tembakau dan barang-barang mewah. Pada saat yang sama, mereka menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membeli barang-barang yang diperlukan dan mengirimkannya ke Pyongyang. Akibatnya, Makau secara bertahap menjadi sumber keuangan dan logistik Korea Utara. Seiring dengan bantuan dari Uni Soviet dan Cina, ekonomi Korea Utara tumbuh, melampaui Korea Selatan dalam 15 tahun setelah perang. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Korea Utara berusaha untuk melakukan industrialisasi dan modernisasi negara. Mereka datang dengan rencana yang layak untuk implementasi. Namun, pada saat yang sama, Amerika Serikat mengerahkan lebih banyak senjata nuklir di Korea Selatan dari 150 menjadi 950 hulu ledak. Tujuan mereka adalah untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh komunis Cina dan juga untuk mencegah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir. Jadi, alih-alih menggunakan uang untuk fokus pada pembangunan ekonomi, Korea Utara fokus pada pengadaan senjata dan penelitian nuklir. Selain itu, perpecahan bersatu dalam hubungan Cina-Soviet membuat Korea Utara terpaksa memilih satu dari dua sekutu dan mereka memilih Cina. Dengan demikian, bantuan besar dari Uni Soviet menurun dan menghilang ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Pada titik ini, Korea Utara sangat membutuhkan uang dan kegiatan ilegal di Makau adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin. Mereka meningkatkan perdagangan narkoba, uang palsu, barang palsu dan pengadaan alutsista. Sebagian besar ini dilakukan melalui perusahaan Zokwang, yang memiliki penyamaran sebagai pedagang mesin dan tekstil. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh mantan agen Korea Utara. Kim Hyun-hui adalah pelaku pengeboman Korean Air Flight 858 Break 1987 yang menewaskan 115 orang. Setelah penangkapannya, Kim Hyun-hui mengaku menerima pelatihan dari perusahaan Zokwang. Selama 6 bulan belajar bahasa Kanton agar saya bisa berpura-pura menjadi penduduk asli Tionghoa. Pada tahun 1994, pemerintah AS juga memperoleh bukti ketika mereka menangkap seorang karyawan laki-laki dari perusahaan Zokwang ketika mereka mencoba untuk mengangkut 250.000 dolar uang palsu. Pada tahun 1995, ketika Bandara Internasional Makau dibuka untuk pertama kalinya, maskapai penerbangan Korea Utara, Air Koryo, dengan cepat membuka cabang di sini dan menambahkan lokasi di Bangkok.
Penerbangan mereka tidak pernah mengangkut penumpang, melainkan mengangkut barang selundupan seperti rokok palsu, obat-obatan, senjata, dan barang-barang mewah. Semua dibawa kembali ke negara dan dijual untuk uang untuk menyediakan rezim. Tetapi polisi Portugis mencoba berkali-kali untuk menghentikannya tetapi tidak berdaya dengan manajemennya yang lemah. Geng kriminal ada di mana-mana dan mereka tidak cukup kuat untuk menekan. Pada tahun 1999, Portugal mengembalikan Macau ke Cina setelah lebih dari 400 tahun berkuasa. Selama dekade pertama pengambil alihan Cina, wilayah itu sangat berantakan. Banyak geng kriminal terorganisir dan bersenjata. Polisi seperti orang-orangan sawah yang menerima uang dan menutup mata terhadap kejahatan. Itu membuat aktivitas Zokwang lebih nyaman. Namun, pada tahun 2002, semuanya terbalik. Presiden AS George Bush menggunakan istilah poros kejahatan untuk berbicara tentang negara-negara yang mensponsori terorisme dan mengembangkan senjata pemusnah massal. Korea Utara, Irak, dan Iran adalah negara pertama yang masuk daftar hitam. Sejak itu, aktivitas Zokwang Company diawasi dengan ketat. Pada tahun 2005, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Delta Asia Bank di Macau karena membantu pencucian uang untuk pemerintah Korea Utara. Oleh karena itu, bank ini akan dilarang berurusan dengan perusahaan dan lembaga keuangan AS. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga membekukan 25 juta dolar deposito Korea Utara di bank. AS mampu melakukan ini karena di antara sanksi tersebut adalah kebijakan yang melarang Korea Utara berbisnis dengan bank internasional. Delta Asia hanyalah salah satu dari sejumlah bank di Macau yang berbisnis dengan Korea Utara. Namun, AS hanya menghukum bank ini karena mereka ingin menggoyang pohon untuk menakut-nakuti monyet agar bank lain tidak berani melanggar perintah. Di bawah pengawasan yang semakin ketat, perusahaan Zokwang memindahkan kantor pusatnya dari Macau ke Zhuhai, salah satu dari 4 zona ekonomi khusus Cina. Namun, kegiatan ilegal mereka menjadi kurang atau lebih rahasia karena pengawasan khusus oleh Amerika Serikat. Selain hal di atas, rezim Korea Utara bertahan sebagian besar berkat Cina. Karena Cina ingin menjadikan mereka sebagai buffer zone dengan Korea Selatan, maka Cina bersedia membiarkan Korea Utara menghindari sanksi untuk melakukan kegiatan komersial. Selain itu, pemerintah Korea Utara juga diyakini berada di balik serangan cyber terhadap uang ban di seluruh dunia. Yang paling terkenal adalah kasus hacker hampir $1 miliar dari ban Bangladesh pada tahun 2016. Para ahli telah menemukan jejak peretas yang berasal dari Korea Utara tetapi belum dapat mengidentifikasi dan menangkap mereka. Secara umum, untuk negara seperti Korea Utara dengan negara yang tercekik secara ekonomi, ingin memiliki banyak uang untuk mengembangkan senjata nuklir adalah dilema. Mereka memiliki banyak cara rahasia yang tidak kita ketahui semuanya. Video berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.